Ya, kan pulang sekolah kehujanan ini kakak. Oke kak, izin share screen. Ada geruduk sih pak. Nanti misalkan tidak memungkinkan, kita stop kak. Oke, bisa dimulai kak? Sudah tampil? Bisa kak. Ya, silakan ya. PPT-nya negara yang kak, PPT? Udah kak. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Untuk kita semua di ruang virtual ini. Oke, kita lanjut Kak. Seperti biasanya, kesepakatan bersama. Yang pertama, menyalakan kamera. Yang kedua, mematikan mikrofon. Yang ketiga, hadir seutuhnya. Keempat, menghargai waktu bersama. Kelima, maksimalkan fitur chat. Keenam, klik raise hand sebelum bertanya. Ketujuh, gangguan teknis adalah wajar. Oke kakak-kakak, untuk siang hari ini mungkin cuaca tidak mendukung karena hujan. Jika nanti cuacanya lebih deras lagi hujannya ataupun gluduk, nanti kita hentikan kak ya. Oke, kita lanjut kak di modul 2.1. Keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Jadi 2.1 ini lanjutan dari kemarin kak ya. Pembelajaran 1, pembelajaran 2, ini pembelajaran 3. Gimana kak? Oh. Gimana kak? Enggak kak, itu tadi salah ngomong kak. Ngomong sama Oke. kawan. Siap, ya baik sebelum kita melakukan pembelajaran siang hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Saya persilahkan satu orang. Kak Budi, silakan kak. Oke, baik. Sebelum mengawali kegiatan hari ini, terlebih dahulu berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih Kak Budi. Ya, teman-teman, kakak-kakak, kita lanjut. Pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. 2 JP Kak ya. Jadi 1 jam setengah, 90 menit. Oke, kita lanjut. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Oke, nanti kakak-kakak diskusi seperti yang kemarin sudah belajar apa itu perhatian peserta didik, terus pengembangan konten, terus Q. Lanjut. Agenda kita sesi ini yang pertama berburu referensi penyajian tugas gerak. Yang kedua, berbagi referensi penyajian tugas gerak. Yang ketiga, refleksi. Jadi kakak-kakak nanti ini ada 3 agenda. Yang pertama nanti berburu referensi penyajian tugas gerak. Yaitu kakak-kakak nanti berdiskusi, ada pertanyaan-pertanyaan bagaimana
Kakak-kakak sebelum PKG ini melakukan pembelajaran PJOK. Terus yang kedua, nanti presentasi, berbagi referensi, penyajian tugas gerak. Nah, ini referensi yang dapat kita ambil, ini cara-cara pembelajaran PJOK yang dapat kita implementasikan di sekolah kakak masing-masing. Oke, yang ketiga, refleksi. Jadi agenda setiap pertemuan pasti ada refleksi untuk kemajuan, pembenahan dalam pembelajaran selanjutnya. Oke, kita lanjut, Kak. Review singkat materi. Oke, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Oke, Kakak-kakak. Sebelum kita lanjut ke berburu referensi penyajian tugas gerak, adakah yang masih ingat pembelajaran 1 kemarin pada modul 2.1 dan pembelajaran 2? Silahkan angkat tangannya ataupun resen. Pembelajaran Ayu, pembelajaran yang pertama apa? Ingat kakak-kakak? Baru kemarin ini. Tujuan pembelajaran. Apakah? Bisa diulang? Kak Saiful? Oke, yang lain. Pembelajaran 1, Kak. Bisa mereview apa yang kita lakukan pada pembelajaran 1? Sembilan aspek Konsep keterampilan gerak. keterampilan gerak. Pembelajaran 2. Yang masih ingat kemarin ada 3 pembahasan yang didiskusikan. Yang pertama, Kak Sari masih ingat? Yang dibahas masing-masing kelompok, Kak. Yang pertama apa itu? Kelompok 1 apa? Oh. Kelompok 1 apa ini? Mendapatkan perhatian murid. Oke. Kelompok 2? Menahapan konten organisasi penugasan. Oke, yang ketiga? Isyarat. Isyarat ataupun goal. Oke, kakak masih ingat ya? Mudah-mudahan masih ingat terus Kak ya. Long term memorizing. Jadi mengingat jangka panjang. Terus 9 aspek pembelajaran yang efektif. Yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua keterlibatan aktif siswa, yang ketiga berdiferensiasi, yang keempat silakan. Ada pemprogresan dan ketahapan konten. Kelima, penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Oke. Keenam, Umpan balik. oke. Ketujuh, Komunikasi efektif. komunikasi efektif. Terus, Penilaian dan evaluasi. kesembilan, Penilaian dan evaluasi. Keselamatan. Keselamatan. oke. Masih ingat kakak ya? Yuk, long term memorizing. Kak Wasino, sehat? Memorinya cukup ini. Ingat semua ya? Kak Wasino ingat semua ya? Ya, dikit-dikit, Kak. Harus ingat, Kak. Contoh ya, Mbak ya. Harus ingat. Besok dipraktekkan waktu tatap muka. Oke, kita lanjut, Kak.
Yang pertama, berburu referensi penyajian tugas gerak. Berburu referensi. Oke, seperti biasa. Yang pertama, peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Yang kedua, tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Yang ketiga, kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Yang keempat, durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Panjang nggak? Yang kelima, jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali lagi ke main room. Oke, ini berbagi referensi tugas gerak. Oke, kakak-kakak, saya bagi kelompok seperti biasa. Kita main ke main room ataupun breakout room. 15 peserta, berarti 55. Kalau yang nggak hadir, ya berarti ada yang 3 kayak kemarin itu. Yang 3 luar biasa, tapi sangat semangat itu Kak Warsino, Kak Ayu, sama Kak Ipul ya. Oke, saya stop screen terlebih dahulu. Sudah kelihatan, Kak? Sudah kelihatan, Kak? Anda kelihatan. Nah, oke. Nanti kakak-kakak ini jadi bahan diskusi. Nah, ini. Nanti silahkan dibuat PPT-nya, terus nanti dipresentasikan. Ini waktunya panjang, Kak. 40 menit. Oke, saya bagi kelompok, Kak ya. Acak ya. Oke, sambil menunggu, Kak, silakan teman-teman yang belum ada di main room ataupun ruang virtual dihubungi. Nanti saya japri ke WA, Kak ya. Ruang kerja 40 menit. Oke. Acak. Acak. Oke, silakan masuk ke ruangan, Kak.
Kak Rudi monitor. Ya. Bisa pindah ke ruangan, Kak? Ke mana ini? Belum belum ada notifikasi apa, Kak? Di sudah langsung. Belum. Oke, bentar, Kak. Silakan, Kak.
Waduh, ini pada kemana ini? Breakout room, Kak. Tak masukin. Satu, dua. Bentar, Kak. Tak masukin. Tadi kelompok berapa, Kak? Kelompok 3. Kelompok 3. Oke, saya tarik lagi, Kak. Iya, macet gambar nggak kelihatan sama sekali. Loh, di sini udah ya?
Silakan pindah, Kak. Udah ada notif belum, Kak? Terlambat. Halo Bu, ini suruh apa Bu?
Sudah selesai semua, Kak? Belum, Kak, kendala sinyal. Selesai. Kan Belum, kendala soalnya sinyal. hilang. Bisa kerja. Ale yo ilang. Pak Fadil, mohon maaf tadi kelompok Tiga. 1 itu tadi soalnya nomor 1 dan nomor 3 itu hilang, Kak. Itu Dihapus sama kelompok 3 3. sepertinya. Itu nggak hilang, Kak. Itu tuh ke bawah, Kak. Ya mungkin. Oke, kakak semua. Ya, Jadi kalau Google Doc itu silahkan dipilih salinan. Jadi di atas tuh edit pojok kiri, terus dipilih salinan. Jadi nanti nggak akan ini hilang-hilang kayak gitu, Kak ya. Jadi kalau langsung diedit semua, Yang lain hilang. itu. Jadi kalau di salinan kakak punya file sendiri, yang lain punya sendiri gitu, Kak. Oke, kelompok 1, 2, 3. Saya persilahkan yang siap. Presentasi di awal, silahkan 10 menit beserta pertanyaan. Sino. Siapa Pak Budi? Moderator Kak Budi? Oke, siap. 10 menit. Jadi beserta pertanyaan, Kak ya. Pertanyaan dari kelompok masing-masing. Nanti dilihat kelompok 1 misal 1 orang, kelompok 2 1 orang. Kalau presentasi yang kelompok 1 berarti kelompok 2 dan kelompok 3 yang menanggapi atau memberikan tanggapan. Oke, silahkan Kak, dari sekarang Kak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dari kelompok 1 ini ada Pak Warsino, ada Kak Agung Isiantara, dan Kak Muhammad Rudi Saputra. Nah, di sini kami akan mempresentasikan yang akan dibacakan oleh Kak Warsino. Silakan, Kak Warsino. Terima kasih Kak Budi. Sebelumnya kami dari kelompok 1 mohon maaf Pak Fadil dan rekan-rekan yang lain, kami cuma menjawab nomor 1 saja dan seterusnya kami nggak menjawab Kak, mohon maaf karena tadi yang kita bicarakan tadi soalnya hilang. Nomor 1 mendapatkan perhatian dari peserta didik, menetapkan tanda prosedur, memberikan isyarat tangan sebagai tanda barisan siswa, instruksi dengan menggunakan peluit, pemberian salam ketika peserta didik terlihat mulai tidak fokus. Next, Kak. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, mengatur posisi peserta didik ketika berbaris maupun melakukan tugas gerak, tidak menghadap ke keramaian, tidak melawan arah matahari. Jadi kita kalau dalam berbaris yang mengarah matahari itu adalah gurunya kalau kami Kak, kelompok kami. Jadi para murid tidak menghadap ke matahari. Memaksimalkan penggunaan aset yang dimiliki, yaitu saling support antar peserta didik untuk meningkatkan semangat belajar, mencari tempat untuk mendukung pembelajaran di sekitar sekolah. Jadi kita mencari tempat yang mungkin sejuk, tadi kita mungkin diterik matahari, kita bisa berteduh, yang ibaratnya dalam pembelajaran itu nyaman untuk peserta didik kita. Kita perhatikan lingkungannya, supaya mungkin dalam pembelajaran nanti peserta didik tidak mengalami cedera yang diakibatkan mungkin ada batu, ada lubang. Kita cari tempat yang nyaman, senyaman mungkin. Terus memperhatikan keselamatan siswa selama proses belajar, mengajar, jauh dari lalu lintas, kendaraan, lapangan yang bersih dari sampah dan benda yang berbahaya bagi peserta didik yang saya katakan tadi Kak. Jadi kita mencari senyaman mungkin untuk pembelajaran peserta didik kita agar
peserta didik kita tidak mengalami namanya suatu cedera. Next, Kak. Lanjut, Kak. Nah, yang selanjutnya memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Jadi ini sangat penting, peserta didik itu harus mendengarkan dan melihat. Mungkin kalau mendengarkan kita dalam menyampaikan suatu materi dan melihat. Yang kemarin kita mungkin dalam pembelajaran kemarin yang kakak berikan atau yang kemarin 3 menyebutkan benda mati maupun hidup dan terusnya itu kita harus jelas posisi guru terhadap murid saat pembelajaran, penjelasan, informasi yang tepat, tidak membelakangi atau perfect. Sehingga kemampuan guru memposisikan dirinya. Jadi kita memposisikan diri dalam menyampaikan pesan sehingga terlihat jelas dan terdengar jelas. Pengaturan barisan atau posisi peserta didik seperti bersab lebih baik daripada berbanjar saat memberi penjelasan, serta tetap memperhatikan keamanan dan kenyamanan peserta didik. Skill komunikasi lapangan, penyampaian jelas, menyampaikan dengan kalimat yang mudah dimengerti, penyampaian yang menyenangkan. Nah, yang saya katakan tadi di sini skill komunikasi. Jadi kita dalam memberikan materi bisa dimengerti oleh peserta didik, jangan membingungkan peserta didik. Kita harus jelas apa tujuan pembelajaran kita dan dapat dimengerti oleh peserta didik dan menyenangkan oleh peserta didik. Manajemen pelibatan peserta didik dalam aktivitas yang tepat. Jadi kita dalam pembelajaran di sini melibatkan peserta didik yang mampu, tidak mampu kita bimbing peserta didik kita. Jangan kita beda-bedakan, oh si ini, si A, si B. Dalam pembelajaran, dalam pembahasan kelompok kita tadi tidak boleh membeda-bedakan peserta didik. Kita samakan peserta didik. Lanjut, Kak Rudi. Penggunaan waktu yang efisien, menyusun dokumen perencanaan yang baik dan dapat diakses dengan mudah saat pembelajaran. Nah, selanjutnya memiliki kemampuan modifikasi alat ataupun komunikasi konten, memiliki skill komunikasi dengan orang tua yang baik, memiliki sikap relatif yang selalu siap beradaptasi dengan situasi saat pembelajaran berlangsung, memahami karakteristik setiap peserta didik, pemanfaatan waktu dengan tepat, tetap mengutamakan ketercapaian tujuan pembelajaran. Next, Kak Rudi. Menyiapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Di sini kami tadi merata-rata ini, Kak, tadi kami keterampilan gerak yang diajarkan. Di sini kita yaitu dasar passing bawah permainan bola voli. Di sini urutan pengajaran yang kita lakukan yang kelompok 1 tadi, di sini passing dengan kecepatan yang berbeda. Di sini maksudnya yang berbeda ini membedakan yang lebih cepat maupun yang lambat. Terus di sini jarak yang berbeda. Jadi mungkin ada yang jaraknya yang jauh, dekat. Selanjutnya passing gerakan maju mundur. Terus yang keempat, passing gerakan samping kanan kiri. Itu, Kak, penyampaian dari kelompok 1. Mungkin di sini kelompok 1 banyak sekali kekurangannya, Kak. Nah, dalam memberikan atau menyampaikan materi, karena kami sangat kurang di sini soalnya tadi. Kehapus ya, Kak. Nah, jadi sekali lagi dari kelompok 1, mohon maaf sampai di sini penyampaian kami ucapkan. Dan kembali ke moderator, ke Kak Budi. Kami persilakan, Kak Budi. Baik, terima kasih Pak Arsono. Mungkin itu yang dipresentasikan oleh kelompok kami. Jika mana ada pertanyaan
Nanti jika kelompok kami belum siap menjawab, mohon koreksi bersama-sama dan jawab bersama-sama. Silahkan dari kelompok 2, 1 pertanyaan. Monggo jika ada. Kelompok 2 tidak ada. Kelompok 3, monggo. Jika tidak ada, kami tutup Kak Fasil ya. Tidak ada pertanyaan. Saya akan bertanya sedikit. Kak Budi, boleh? Halo, Kak Budi. Gimana Kak Saiful Anwar? Boleh bertanya sedikit ya, untuk digeser slide-nya untuk penentuan tadi, penentuan tema ya, prosedur apa tadi? Yang pertama. Apa suaranya? Jelas Kak Warsino ya? Sinyalnya. Kayaknya emang sinyalnya ini. Suaranya. Semuanya, Pak Saiful, ya minta slide yang halaman berapa? Kurang jelas sepertinya, putus-putus Pak Budi. Pak Saifulnya. Kak Saiful dari kelompok 3 ya? Kelompok 2, Kak Saiful. Oh, dari kelompok 2. Karena kurang jelas kami mendengarnya atau seperti apa? sinyal belum ini. Lanjut aja Kak. Oke, siap. Mungkin dari kelompok 3 ada apa enggak? Oke, jika tidak. Oke, baik Bu Siti, silakan Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Pak, mau nanya nih. Jangan Jadi, susah-susah Kak ya. ya, tanyaannya mudah kok Pak. Jadi, menurut Bapak itu ya, apa tanda yang paling jelas untuk meminta perhatian murid? Jawabannya seperti itu Kak Siti. Tadi yang nomor 1 Pak, jelasin. Oh, baik. Kak Warsino silakan. Tadi pertanyaan Kak Siti, gimana Kak Siti memberikan Bagaimana apa menurut Bapak tanda yang paling jelas untuk meminta perhatian murid? dari kami kelompok 1 akan menjawab. Kami mungkin sesuai dengan mungkin dalam pembelajaran kita, mungkin alat yang paling penting bagi kita itu adalah fluid Kak. Jadi kelompok kami menjawab fluid karena mungkin suaranya keras itu Kak. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Kak Budi, Kak Agung, Kak Rudi. Kami persilakan Kak, kalau ada tambahannya. Terima kasih. Kalau menurut saya kayaknya iya deh Pak. Kalau menurut saya juga sama dengan Bapak. Sepertinya kalau tanda yang paling jelas itu sepertinya fluid. Ya, benar berarti Pak.
Terima kasih Kak Siti. Baik, terima Iya, kasih Bapak. Bu Siti, Kak Siti. Ibu Mungkin Kak. pertanyaan itu sudah dijawab di dalam hati Bu Siti sendiri ya. Ya, cuman saya ingin meyakinkan aja sama nggak Pak Warsino nih jawabannya dengan saya gitu. Kan ini kalau menurut Ya. saya itu kan belum tentu sama dengan Pak Warsino, ternyata Ya. sama gitu. Ya kita senjata kita itu Bu Siti, fluid. Bagaimana kalau dia itu tunarungu, Pak? Oh, itu. Nah, terima kasih Kak Pendi. Nanti saya akan menjawab. Kalau tunarungu kita mungkin dalam pembelajaran kita mungkin kita arahkan dengan gerakan mungkin Kak. Kalau enggak dengan gerakan, kita ibaratnya kita maaf ini ya, kalau kita seperti gerakan lah pokoknya. Kita ibaratnya kalau kita panggil, kita lambaikan tangan, kita panggil gitu Kak. Isyarat. Ya, isyarat, kita berikan tanda isyarat. Kalau mungkin kurang jelas ya kita deketin anak itu dengan mungkin kita suaranya agak keras dikit, tetapi biar anak tersebut mengerti dengan gerakan tadi, bahasa isyarat. Terima kasih Kak. Ya. Oke, terima kasih karena waktu sudah habis. Kami dari kelompok 1 bila mana banyak kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 1. Luar biasa, banyak yang belum terselesaikan dari pertanyaan-pertanyaan LK tadi Kak ya. Kayak tadi yang dikatakan isyarat ataupun go, itu tadi sama halnya yang ditanyakan oleh Kak Fendi. Bagaimana kalau tunarungu? Kalau tunarungu pasti tidak akan mendengar bunyi fluid ataupun suara kita. Yang pertama pasti ku, isyarat ataupun sinyal. Ketika dia tidak berhadapan dengan kita, bagaimana ya? Pasti kita mendekat dengan sentuhan, dengan didekati ataupun kita berhadapan dengan peserta didik tersebut. Nah, kalau di kelas umum tunarungu mungkin ada yang menemukan 1 ataupun 2, tapi kalau di SLB ini memang dikelompokkan berdasarkan ketunaan kakak. Jadi kalau tunarungu semua. Bayangkan kalau 5 tunarungu aja, kakak mengajar pas dia gerak ataupun aktivitas gerak. Satu ada yang menghadap ke kanan, satu ke depan, satu ke kiri. Kalau kita di sentranya depan, yang sebelah kanan pasti tidak bisa melihat kita. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Nah, itu pasti akan ada hal-hal satu tadi sinyal. Yang kedua, kita mendekati satu persatu. Yang ke selanjutnya tim, Kak. Jadi, peserta didik yang bisa melihat kita, mereka memberikan simbol kepada peserta didik yang lain. Oke, kakak-kakak, terima kasih kelompok 1. Silahkan dipenuhi tadi LK-nya. Kak, jadi kelompok 1 ataupun yang lainnya, kalau ada di Google Doc, itu jangan langsung dikerjakan, Kak. Bisa dibuat di pojok kanan atas tuh di menu bar ada file. Buat salinan. Nah, ketika dibuat salinan, nanti dibagikan lagi ataupun di-copy lagi linknya. Jadi itu sudah terbuka berdasarkan akun kakak, di drive kakak. Oke, bisa dipahami ya kakak? Jadi nggak hilang ya selanjutnya ya. Ya Pak, terima kasih. Oke, kelompok 2 silahkan. Pak, kelompok 2 itu belum sempat dibikin PowerPoint karena sinyal ngadat-ngadat dan sebagainya. Temannya banyak yang ada tamu itu kayaknya, Pak Ipan. Pak Saipul lagi perjalanan. Jadi baru jadi Sama aja, nggak apa-apa, Pak. Kan izin Kak, kembali lagi saya tekankan ya. Jadi buat PPT itu kan tidak harus komunikasi aktif berdasarkan sinyal. Jadi salah satu, misalkan 1 di nomor 1, 2 di nomor 2. Dibagi tugas nanti bisa dikirim via WA ataupun via WA di Google ataupun di Word. Nanti silahkan dikopikan 1 yang ditugaskan membuat PPT. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai 40 menit PPT sama sekali belum terbuat.
Itu kan bagaimana kita memanajemen waktu. Sedangkan kita ini kan tuntutannya bisa memanajemen waktu dengan baik, mengelola waktu dengan baik. Sedangkan ini kan udah kelompok 5 orang, soalnya tadi berapa Kak? 3 kalau nggak salah ya? 3. Ya, itu kan bisalah dibagi, satu buat PPT, satu buat cari jawaban. Nah, setelah udah dicari, baru didiskusikan, ini jawaban saya. Tinggal ditambah, tinggal dikurang. Oke, kelompok 3 silahkan. Sama Kelompok aja 2 silahkan buat PPT, sederhana. Kelompok 3 silahkan. Arif, Monggo gimana Pak Pak? Win, kalau memang sudah ada. Ya, Ya, belum saya ada. laptop mati dan sinyal yang ada. Jadi gimana? Casan ketinggalan di sekolahan ternyata. Luar biasa hari ini. Sama aja Coba Pak, berarti. Pak Edi buka Pak Edi? ini aja, buka salinan aja. Pak Edi? Pak Edi? Pak Edi nih, nih. Pak, kalau di LK tadi nggak bisa ya emang ya Pak ya? Pak Fasil? Yang penting sudah terjawab semua, silahkan ditampilkan Kak. Bisa nih. Pak Edi bisa nggak? Ih, Atau kirim link aja Kak di chat Kak. Nanti saya bantu Kak. Coba saya Iya, coba, Mbak. ini coba. oh ya, lembar kerja itu aja Pak, dia udah langsung kok buka grup kita. Lembar kerja yang sampean kirim tadi Pak Fasil. Oke. Oh itu Pak Arif dah tuh. Oke, langsung aja ya Pak, Bu, menyingkat waktu. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3, yaitu dengan anggota Bapak Arif Setiadi, Bapak Edi Purnomo, Bapak Fendi Rahmawan, Ibu Winda Teta, dan saya sendiri yaitu Siti Winarsi. Di sini saya sebagai moderator, sedangkan untuk narasumber yaitu Bapak Edi Purnomo, sedangkan untuk menjawab yaitu adalah Bapak Fendi Harif Hirnawan. Ya, untuk menyingkat waktu, saya persilahkan untuk Bapak Edi untuk memaparkan presentasi dari kelompok 3. Kepada Bapak Edi, saya silahkan Bapak. Bapak Edi? Aduh, nggak ada ya. Sinyalnya kok hilang ya Pak Edi ya? Enggak, dilanjut sama Pak Fendi. Pak Fendi, ada sinyal nggak? Ya, kayaknya sama aja ini, nggak jelas anunya apa? Slide-nya nggak terlihat jelas. Oh, baik-baik. Nah, Baik, akan Masih saya nggak bisa. bantu dan saya pandu ya. Nanti Bapak Fendi bantuin jawab ya. Mohon maaf ya. ya, Oke. Ya, penyajian tugas gerak. Mana nih tadi? Penyajian tugas gerak. Mendapatkan poin-poinnya, Kak, ya. perhatian dari peserta didik. Oke, Kak. Ya, yang pertama yaitu menetapkan tanda atau prosedur. Nah, di bawah ini ada beberapa tanda yang akan saya berikan, yaitu yang pertama gunakan sinyal atau tanda visual. Ini kayaknya seperti yang dijelaskan oleh Bapak Fasil tadi ya, kalau seandainya kita mendapat
murid yang tunarungu mungkin kita bisa secara visual ya kita sentuh. Kalau seandainya dia tidak melihat kita, kalau pas dia melihat kita mungkin bisa dengan isyarat. Ya, terus kemudian yang kedua gunakan instruksi singkat dan tegas. Ya. Lanjut kemudian yang ketiga yaitu tepukan atau panggilan serempak. Mungkin masih banyak contoh-contoh yang lain itu yang bisa saya berikan untuk materi penetapan tanda atau prosedur. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Ya, dengan cara yaitu penyesuaian suara dan intonasi. Jadi untuk pembelajaran suara kita itu harus terdengar secara jelas ya Bapak Ibu supaya anak-anak murid kita itu mendengar apa yang sedang kita bicarakan. Takutnya nanti kalau intonasi kita tidak terdengar, kasihan yang belakang tidak mendengar suara kita, pada akhirnya dia tidak bisa menerima apa yang sudah kita ajarkan. Kemudian yang kedua yaitu pilih lokasi yang strategis. Nah, jadi pada saat kita mengajar atau kita di lapangan, cari lokasi yang paling strategis, yang tidak banyak gangguan. Kemudian waktu yang tepat untuk mengajar. Nah, di sini ada waktu. Jadi kita ini menggunakan waktu. Contohnya seperti yang sedang kita alami saat ini, kita juga memakai waktu. Ada waktunya, tidak asal-asalan. Ya, terus kemudian teknologi dan alat bantu. Menciptakan kesepakatan kelas tentang fokus, kemudian modifikasi kegiatan. Ini yang sering Bapak Ibu kasih ke anak-anak ya. Jadi setiap pembelajaran itu ada yang namanya modifikasi supaya anak-anak tidak bosan dan senang mengikuti pelajaran kita. Jadi yang selanjutnya memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Jadi kita tidak hanya menerocos aja ya Bapak Ibu, jadi kita harus bisa memastikan anak-anak murid kita itu melihat kita, mendengar kita atau enggak. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara posisi mengajar yang tepat. Nah, jadi kita harus cari posisi, jangan membelakangi anak murid kita. Kalau kita membelakangi, positif anak murid kita tidak fokus ke kita dan suara kita. Kemudian yang kedua, gunakan isyarat tangan dan bahasa tubuh yang jelas ya. Kadang-kadang kita juga perlu menggunakan isyarat tangan. Contoh seperti tadi yang kalau kita ngajar di sekolah luar biasa mungkin ini ya lebih banyaknya kita menggunakan isyarat ya. Tapi kalau untuk umum itu perlu juga, tetapi dengan intonasi suara aja kayaknya kadang-kadang anak murid kita sudah jelas. Kemudian kontrol suara dan intonasi. Gunakan alat bantu visual. Atur pergerakan dan jarak dengan peserta didik. Jadi jangan terlalu mepet-mepet Bapak Ibu. Kalau anak didik terlalu mepet-mepet duduknya, bukannya konsentrasi malah ngobrol sendiri-sendiri nanti. Terus kemudian perjelas isyarat transisi. Latih respon terhadap sinyal. Jadi anak-anak juga disuruh aktif ya dalam pembelajaran itu. Pastikan semua mata ke arah Anda. Jadi anak-anak itu ada yang sebagian besar itu kalau tidak melihat tidak konsentrasi, tetapi ada juga yang tanpa melihat dia konsentrasi. Usahakan anak murid kita itu fokus ke kita Bapak Ibu supaya apa yang kita terangkan itu nyampe. Terus kemudian yang selanjutnya cek pemahaman dengan tanya jawab singkat. Nah, yang terakhir kita kasih pertanyaan untuk anak-anak kita. Yang D, penggunaan waktu yang efisien. Nih, di sini ada beberapa cara yaitu rencanakan dengan jelas sebelum pembelajaran di kelas. Jadi kita harus membuat rencana pembelajaran dulu. Tujuannya tuh akan seperti apa. Jadi kita sudah paham nih kita nanti masuk mau bagaimana, apa yang akan kita ajarkan dan waktunya itu seberapa. Gunakan isyarat yang cepat dan konsisten. Instruksi singkat dan jelas. Terus kemudian gunakan waktu transisi dengan efisien, terapkan aturan ketepatan waktu. Manajemen kelompok yang efektif, cek pemahaman dengan cepat, siapkan alternatif kegiatan untuk peserta didik yang selesai lebih cepat. Gunakan pengulangan yang efisien,
evaluasi waktu secara rutin. Jadi kita tuh perlu juga Pak ngevaluasi waktu secara rutin. Kayak contohnya sekarang aja ya, kita ini 2 JP itu 45 menit dikali 2 itu seharusnya 1,5 jam, tapi kadang-kadang kita nggak efisien ya Pak, kadang kelebihan, nggak kadang sih sering. Terus kemudian tegaskan batas waktu. Jadi kita kayak Pak Fasil itu benar sih sebenarnya. Dalam satu kelompok dikasih 10 menit aja. Nah, itu namanya penegasan. Tapi demi kemanusiaan kadang-kadang ya molor juga. Terus kemudian yang selanjutnya, mohon maaf teman-teman bantu saya ngomong, suara saya sudah habis, saya serahkan ke Pak Arief. Silakan Pak Arief. Atau Pak Fendi. Cek. Ya. Masuk Pak, suara saya habis, Pak. Ini kenapa sih kelompokku ini? Yang keberapa ini? Yang keberapa? Karif Yang tadi kedua, belum ya? Pak. Ya, ya Pak Edi. Yang kedua, Pak. Ya, oke. Untuk yang kedua itu menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Nah, pada soal yang ini, keterampilan gerak yang diajarkan adalah contohnya lompat jauh. Urutan pengajaran yang dilakukan adalah pemanasan, penjelasan tujuan pembelajaran, demonstrasi teknik, lompat jauh, latihan kombinasi, dan pendinginan. Selanjutnya, pada gerak yang diajarkan berikutnya yaitu pada menendang bola, pada sepak bola. Itu urutan pengajarannya juga sama, yang dilakukan dengan lompat jauh, pemanasan, penjelasan tujuan pembelajaran, demonstrasi teknik sepak bola, dan latihan kombinasi serta pendinginan. Selanjutnya tentang isyarat cuy pembelajaran. Isyarat cuy pembelajaran yang pertama pada gerak lokomotor lompat jauh, yaitu isyarat yang digunakan adalah langkah lebar dan cepat. Jadi kita arahkan atau kita kasih isyarat kepada peserta didik kita dengan suatu gerakan kaki, kayak seolah-olah kita itu melangkah gitu. Jadi untuk menjaga kecepatan peserta didik dalam melakukan gerakan tersebut dan mendapatkan suatu tolakan yang kuat nantinya. Dan selanjutnya adalah kepala condong ke depan biar lari itu seimbang, dan tekuk lutut sebelum akan melakukan suatu tolakan. Dan yang kedua adalah pada gerak lokomotor menendang bola, itu isyarat yang kita lakukan adalah ikuti ayunan kaki. Berarti kita mengayunkan kaki dikala akan menendang gitu. Jadi dengan kekuatan kaki, pertama dengan tendangan menggunakan punggung kaki, kita kasih gerakan punggung kaki dan bagian dalam gitu. Nah, jadi dengan kita isyaratkan atau suatu gerakan mungkin kita dari luar lapangan, anak-anak bermain itu mungkin kita kasih tepuk atau kita apa, nanti kita gunakan isyarat-isyarat. Harus menendangnya pakai ini, misalnya pakai punggung kaki ataupun pakai kaki bagian dalam. Itu isyarat yang kita gunakan dalam pembelajaran pada gerak lokomotor menendang bola. Gitu, Kak. Kepada moderator.
Baik, Pak Adi, terima kasih untuk penjelasannya sudah membantu kami. Ya, karena waktunya sudah mepet, Pak Fasil, bagaimana kalau kita lanjutkan ke selanjutnya? Atau mau kita buka dulu, Pak Fasil, gimana menurut sampean? Oke. Saya buka satu pertanyaan, silakan untuk kelompok 1 dan kelompok 2 silakan bertanya, yang insya Allah akan dijawab oleh Kak Fendi. Silakan. Ya, ini siapa ya, Pak Budi? Oke, untuk Bapak Budi silakan mau menambahkan atau bertanya, Bapak Budi. Baik, mungkin ada Kak Warsino. Kami dari kelompok 1. Kak Warsino, silahkan. Jika memang harus bertanya. Kak Budi dulu, Kak Budi dulu, Kak Budi dulu. Jangan keroyokan, Bapak ya, Cuma satu-satu. satu pertanyaan, Kak Warsino. Ya udah, Pak Warsino deh. Mulai silakan Kak Budi. Kak Warsino udah tadi. Kak Budi aja. Oh ya, Pak Budi. Oke, baik. Kami dari kelompok 1, saya akan bertanya, ini sedikit mudah, tapi saya juga masih bingung cara mengatasinya. Ini tadi dijelaskan tentang mengatasi faktor lingkungan. Nah, pertanyaan saya ini, bagaimana jika sebagai guru sudah mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran? Seperti yang dijawab tadi, seperti penyesuaian, pilih lokasi, waktu itu sudah dijelaskan, tetapi pertanyaannya, masih ada beberapa anak yang tidak bisa fokus. Itu seperti apa solusinya? Mungkin itu yang saya tanyakan. Baik, silakan Bapak Fendi untuk menjawab. Hilang putus-putus. Coba inti pertanyaannya. Coba saya mewakili untuk menjawab kalau bisa didengar. Oke. Ya, silakan Bapak. Jadi pertanyaannya treatment apa ya Kak Budi ya? Jadi jurus apa yang ampuh bisa menangani anak yang gagal fokus? Ya Kak Budi. Betul nggak ini tadi? Saya menyimaknya seperti itu. Benar. Iya Kak Budi. Jadi selain dari pengembangan yang di atas, kita kembali lagi refleksi kepada diri kita sendiri sebagai guru PJOK. Memang sudah dilaksanakanкah semua prosedur atau belum? Nah, kalau memang ada salah satu yang memang belum, kita inovasi langsung di lapangan. Biasanya muncul Kak di lapangan. Kalau kita sudah mulai jengkel dan anak tidak fokus, kita sudah mulai muncul tuh inovasi jurus terakhir itu Kak. Ya, jurus terakhirnya kita kembalikan lagi duduk bersama, setelah itu diajak tepuk dulu Kak. Diajak tepuk fokus dulu Kak. Ya, setelah diajak tepuk fokus, sajian terakhir, kalau nggak fokus lagi, ya wassalam Kak. Memang butuh sentuhan hangat ya Kak. Perlu didekati, mungkin diajak ngobrol lebih dekat dengan pendekatan Kak Budi. Mungkin seperti itu Kak Budi, solusinya Kak Budi. Gimana Pak Budi? Sudah paham? Jadi Pak Budi, untuk anak-anak yang kurang fokus biasanya akan kita kasih pendekatan lebih sih daripada yang lain. Kadang memang ada Pak Budi, dalam satu kelas itu ada biasanya satu anak itu yang benar-benar nyeleneh. Itu udah saya alami dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya gimana Pak Budi jawabannya? Sudah puas? Iya. Terima kasih. Sangat puas Kak Siti. Terima kasih dari kelompok 3. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan paparan dari kami kelompok 3. Untuk menyingkat waktu, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus. Oke, terima kasih kelompok
3 ya? Ya, sama-sama Kak. Secara isi sudah luar biasa, namun tadi tagihan PPT-nya memang belum terselesaikan. Secara isi Ya, udah mewakili, terkendala signal luar udah biasa, signal hilang. bisa dipahami bersama, mantap, betul tadi yang dikatakan Kak Arif, Kak Wiwin, pasti dalam satu kelas yang namanya peserta didik berbagai macam karakter sosial ataupun lingkungan itu sangat mempengaruhi. Yang jelas yang pertama pasti pendekatan secara intrinsik. Nah, setelah pendekatan ya baru itu tadi strategi-strategi yang akan kita lakukan. Ketika tidak bisa lagi ya itu tadi kita kembalikan lagi ke peserta didik itu tadi maunya seperti apa. Oke kakak-kakak bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, kita bisa lanjut karena keterbatasan waktu. Terus perlu diperhatikan kelompok 2 sebagai warning. Orang-orangnya juga masih ingat saya kelompoknya. Kedepannya, yuk kita sama-sama bekerja cepat, bekerja tepat waktu. Oke, bisa dipahami kakak-kakak? Bisa lanjut? Yuk lanjut yuk. Ya Pak, lanjut. Lanjut ya, lanjut. Oke, share screen kembali. Oke, ini tadi tugasnya. Yang kedua, berbagi referensi penyajian tugas gerak. Oke, tadi udah banyak yang dikatakan dari kelompok 1 ataupun kelompok 3. Jadi, gerak-gerakan apa yang dapat kita manfaatkan, ataupun clue-clue, ataupun yang dapat kita sampaikan kepada peserta didik. Yang jelas harus continue. Ketika lompat jauh, langkah lebar, ya besoknya tetap lompat jauh, langkah lebar. Jangan berbeda-beda, nanti peserta didik yang bingung. Oke, kita lanjut. Pesan kunci bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten, dan mengkomunikasikan isyaratku. Pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Oke kakak-kakak, silahkan diperbanyak referensinya, komunikasikan isyarat ataupun dan tetap konsisten, jangan isyaratnya berbeda-beda. Oke, bisa dipahami Kak? Oke, refleksi yang ketiga. Silahkan satu orang. Kelompok 2 yang belum presentasi tadi, silakan menanggapi ini. Ada Kak Ayu, Kak Saiful. Kak Sari, Kak Ayu, Kak Devita, Kak Ivan, Kak Saiful. Silakan. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Oke, silakan. Sebagai refleksi, Kak. Kelompok 2. Hitung mundur. Oke, silakan Kak Ayu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinyalnya subhanallah Kak, ini aja slide-nya baru terbuka, padahal dari tadi Kak Fasid sudah ngomong panjang kali lebar. Di sini akan menanggapi tentang refleksi apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran. Pastinya banyak Kak ya, banyak banget informasi-informasi baru yang menarik yang saya pribadi dapatkan dari penyajian tugas gerak yang mungkin dari kelompok 1 atau 3 lakukan tadi. Yang awalnya untuk saya pribadi kadang-kadang isyarat atau cuy itu kadang-kadang tidak saya lupa, tidak saya sampaikan ke siswa, ya seperti yang disampaikan sama Kak Wiwin sama Kak Arif tadi, memang dari kelas 1 sampai kelas 6 ada siswa yang satu kelas itu yang nyeleneh dan sebagainya. Bahkan saya pun mengalami juga, ada sekarang di kelas 5, dia pindahan dari kelas 1 sampai kelas 5 itu udah pindah beberapa kali sekolah, yang terakhir di tempat saya. Anaknya benar-benar nyeleneh, sudah dikasih perhatian yang
khusus dan istimewa tetap aja nyeleneh. Entah itu memang bawaan dari anaknya atau memang seperti apa, bahkan saya sendiri sudah melakukan pendekatan terhadap orang tua, memang orang tuanya sendiri sudah lepas tangan. Jadi saya harus gimana caranya membuat siswa tersebut dapat melakukan mungkin khususnya di PJOK mengikuti pelajaran PJOK yang baik dengan pelajaran saya, karena padahal kalau dipikir-pikir ya Kak ya, dari semua mata pelajaran itu yang paling diminati siswa itu PJOK, tapi kenapa ini kebalikan daripada siswa yang lain-lainnya? Dia sangat tidak setuju dengan mata pelajaran PJOK dengan alasan capek, kakinya pegel-pegel, panas dan ngantuk sebagainya, kayak gitu Kak. Seperti itu Kak gambarannya Kak. Oke, terima kasih Kak. Jadi dalam hal ini, dalam refleksi ini memang ada hal-hal baru yang dapat diterima oleh Kak Ayu ya. Kemudian Ya. silahkan mencari referensi lebih banyak lagi untuk mengembangkan pembelajaran PJOK di tempat-tempat tugas Kakak masing-masing. Oke, terima kasih Kak Ayu. Ya. Kita lanjut. Coba. Silahkan kelompok 2 menanggapi yang selanjutnya. Apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Oke, silakan. Yang belum, kelompok 2. Kak Saiful, Kak Ivan, monitor. Masih ada di room. Kak Devita. Kak Asari. Atau silahkan dari kelompok lain. Oke, silahkan Kak Sari memberikan tanggapan refleksi Kak. Kelompok lain ada memberikan refleksi? Oke, ayo kakak, silahkan. Refleksi Kak, tidak ada benar, tidak ada salah. Jadi ini dari pengalaman kakak masing-masing. Atas apa yang sudah kita lakukan, mengena nggak bagi kakak-kakak semuanya? Oke, silahkan. Nggak ada? Nggak ada? Ini hidup semua kan sih Kak? Hidup kayaknya Kak, tapi kayaknya bermasalah dengan sinyal ini yang lain. Oke. Atau kita lanjut kalau nggak ada refleksi? Lanjut Oke, aja. ini panutan Kak Warsino nih luar biasa. Silakan Kak. Oke, Kak Warsino. Panutan nih Kak, yang muda-muda terpukul ini harusnya. Di sini Kak, apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Di sini saya akan memberikan refleksinya. Jadi dalam pembelajaran kita gerak, bagaimana kita agar peserta didik itu masuk yang apa yang akan kita berikan materi itu, kita dalam penyampaiannya harus jelas, terus gerakannya itu tidak boleh berubah-ubah kalau menurut saya. Kayak yang dikatakan Kak Fadil, kalau gerakan lompat jauh itu pertama awal langkah panjang, ya langkah panjang tidak boleh di langkah pendek. Itu Kak. Terima kasih Kak Fadil. Oke, terima kasih Kak Warsino, luar biasa. Jadi memang benar sekali bahwasanya banyak informasi yang memang harus kita gali di dalam pembelajaran 1 ataupun 2 ini, khususnya ku ataupun gue. Itu kan perlu banyak kita mencari referensi bahwa gerakannya seperti apa, kita sampaikan ataupun komunikasikan dengan peserta didik seperti apa supaya menjadi satu komunikasi dan dipraktekkan dengan jelas tanpa harus kita memberikan instruksi visual ataupun verbal Kak ya. Jadi kalau itu kita praktekkan secara visual, mereka bisa melakukan tanpa kita memberikan informasi secara verbal. Oke kakak-kakak, bisa dipahami semuanya? Insya Allah. Oke, kita lanjut ya.
Insya Allah. Pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu, peserta akan saling berbagi dan belajar dan berbagi referensi penyajikan tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Oke, kita lanjut, Kak. Terima kasih. Oke, ini yang kita tunggu-tunggu bersama. Memang cuaca pada hari ini kurang mendukung, tapi terima kasih atas semangatnya. Walaupun beberapa satu kelompok yang luar biasa, 40 menit belum jadi apa-apa. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Sudah cukup, Kak. Oke, kalau cukup kita Kalau sesi pertanyaan foto dulu. mengenai Gimana Kak Edi? mengenai acara besok, Kak. Oke, siap. Nah, untuk acara besok itu mulai open jam berapa, Pak? Mulai masuk kelas? Oh, izin Kak, kita bahas setelah ini ya, kita tutup dulu ya. Oh, siap. Oke. Oke, kita doa penutup terlebih dahulu Kak, silakan. Mari rekan-rekan di kelompok 1 ini, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Semoga materi yang kita pelajari ini kita dapatkan ilmu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kakak Fadzil dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih Kak Warsino, luar biasa aktifnya. Yuk teman-teman yang masih muda belia, tuh semangatnya Kak Warsino bisa dicontoh dalam belajar, dalam kita memberikan didik kita. Oke, kita sesi foto terlebih dahulu. Silakan open kamera. Yang bisa bantu screenshot silakan screenshot juga untuk dokumen kita. Yuk mulai, semangat, senyum, tangannya ngepal, salam olahraga, 3, 2, 1. Lagi, satu kali lagi. Yang ekspresif Kak, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Selesai. Oke.